Tertullianus. Ketika bahasa membentuk sejarah iman. Bayangkan, sebuah zaman ketika keyakinan sudah terlepas dari tradisi monoteisme Yahudi. Keyakinan ini tumbuh dan berkembang, tetapi bahasanya belum rapi. Orang-orang percaya kepada Tuhan, tetapi belum memiliki rumusan yang jelas untuk menjelaskan apa yang mereka yakini. Di awal abad ketiga, di kota Kartago, Afrika Utara, hiduplah seorang pemikir tajam bernama Tertullian. Ia bukan rasul, ia bukan murid langsung Yesus. Ia adalah seorang intelektual, ahli hukum, dan penulis yang sangat produktif. Namun dari tangannya, lahir istilah-istilah yang kelak membentuk arah teologi Kristen Barat selama berabad-abad. Sejarah sering mencatat para nabi dan pemimpin, tetapi kadang yang mengubah arah pemahaman justru adalah mereka yang merapikan bahasa. Disinilah peran Tertullianus menjadi penting. 1. Perumusan bahasa teologi. Konsep Trinitas, salah satu kontribusi terbesarnya adalah membantu merumuskan istilah Trinitas dalam bahasa Latin. Ia menggunakan ungkapan una substantia, satu hakikat, tres personae, tiga pribadi. Rumusan ini menjadi cara menjelaskan relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan. Di zamannya, perdebatan tentang hal ini masih sangat terbuka. Belum ada bahasa teknis yang stabil, keyakinan sudah ada, tetapi cara menjelaskannya masih beragam. Tertullianus mencoba menyusunnya secara sistematis agar bisa dipahami dan dipertahankan secara rasional. Ia tidak menciptakan iman baru, tetapi ia memberi struktur bahasa pada iman yang sedang mencari bentuknya. Dan dalam sejarah, kadang satu istilah bisa bertahan lebih lama daripada satu generasi. Buktinya rumusan Tertullianus menjadi pilar kepercayaan agama besar sampai sekarang ini. 2. Pembelaan iman apologetika. Selain merumuskan konsep, Tertullianus juga dikenal sebagai pembela komunitasnya. Dalam karyanya Apologeticum, ia menjawab tuduhan terhadap umat Kristen pada masa Kekaisaran Romawi. Saat itu, mereka sering dianggap anti-negara, tidak setia pada kaisar, mengganggu ketertiban umum. Tertullianus menulis pembelaan bahwa umat Kristen berdoa untuk kaisar, hidup bermoral, dan bukan pemberontak. Di sini kita melihat perannya bukan hanya sebagai teolog, tetapi juga sebagai pelindung intelektual bagi komunitas minoritas yang sedang bertumbuh. 3. Disiplin moral dan ketegasan hidup. Di akhir hidupnya, ia semakin menekankan pentingnya kehidupan yang disiplin dan suci. Baginya, teologi bukan sekadar teori, keyakinan harus terlihat dalam cara hidup. Ia mendorong standar moral yang tinggi dan ketegasan dalam menjaga kemurnian iman. Tidak mudah larut dalam budaya yang dianggap terlalu permisif. Ia percaya, jika keyakinan itu benar, maka hidup harus mencerminkannya. Sejarah mengajarkan kita satu hal. Agama tidak hanya berkembang melalui wahyu dan pengajaran, tetapi juga melalui bahasa, pemikiran, dan pergumulan intelektual. Tertullianus mungkin bukan tokoh yang paling dikenal oleh masyarakat awam, namun istilah yang ia rumuskan masih dibicarakan hingga hari ini. Perubahan tidak selalu datang dengan pedang. Kadang ia datang lewat pena, lewat kata-kata, lewat cara menjelaskan sesuatu. Dan dari sanalah peradaban bergerak. Di episode berikutnya, kita akan melihat tokoh lain yang membawa ajaran melintasi batas budaya dan kekaisaran. Seorang figur yang perjalanannya mengubah arah penyebaran agama di dunia Romawi. Karena sejarah bukan hanya tentang siapa yang percaya, tetapi siapa menggunakan akalnya dalam menelusuri perjalanan sejarah, dan tentang siapa yang mampu menjelaskan, menyebarkan, dan membentuk zaman. Karena setiap zaman ada orangnya, dan setiap orang ada zamannya. Subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Amin.